Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan membahas politik yang terjadi, berita terbaru yang terupdate, dan kita akan sama-sama membahas. Link original video saya sertakan di deskripsi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan membahas konteks dari pemberitaan tersebut, kemudian kita akan memberikan tanggapan di akhir. Let's do this, let's go. Pemilu 2024 yang akan datang, tugas Nasdem adalah mempersiapkan proses kesinambungan kepemimpinan yang akan datang. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Karena pasti iramanya tonsnya sama dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Apakah koalisi perubahan yang berubah-ubah terus itu akan terus jalan mendukung Anies Baswedan, atau ada perubahan lagi, berubah lagi, misalnya Nasdem tiba-tiba narik diri atau ada hal-hal lain? Politik itu cair dan dinamis, kawan. Kita baru benar-benar tahu siapa kawan dan siapa lawan waktu pendaftaran di bulan Oktober sampai November di tahun 2023 nanti. Jadi jangan kaget kalau ternyata nanti Anies nggak dapat tiket karena dia ternyata cuma dijadikan pacar doang, sedangkan kekasihnya akhirnya menikah dengan lain orang. Wow, sakit tapi nggak berdarah tuh. Pidatonya yang begitu lantang dan gagah berani Kan? pada akhirnya menjadi jargon politik bagikan kerupuk tersiram air. Tiba-tiba menjadi lapuk dan tidak berbentuk lagi. Itulah yang sedang terjadi pada Surya Paloh. Ternyata dirinya hanya sang orator bermental kerupuk. Keberaniannya mengkritik Jokowi berkaitan kegagalan revolusi mental harus dibayar mahal dengan pembalasan Jokowi menggeser pos jabatan menteri dari Nasdem. Jatah pos kementerian diambil oleh Budi Ari Ketua Projo, bukan dikembalikan lagi kepada kader dari Nasdem. Keputusan yang menyakitkan tersebut membuat Surya Paloh langsung beranjak sowan ke Istana Presiden untuk bertemu dengan Jokowi untuk menanyakan prahara politik yang hilangnya pos jabatan Kemeninfo. Pada akhirnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Momen pertemuan itu digelar sehari setelah apel siaga yang diadakan Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta, lalu disusul reshuffle menteri dari Nasdem. Dipastikan jika kedua elit politik tersebut bertemu ada agenda politik yang argen dan mereka berdua membawa pesan politik yang dilakukan Presiden Jokowi atau Surya Paloh. Surya Paloh sangat argen atau kebelet untuk bertemu dengan Jokowi. Ya, berdasarkan catatan sejarah politik, hubungan politik Surya Paloh dan Jokowi mengalami pasang surut. Jokowi setidaknya memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Surya Paloh pasca Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Yang bikin marah besar Jokowi ketika Anies Baswedan dijadikan antitesa Jokowi. Tidak sia-sia Nasdem cepat bergerak menuju istana. Ada kabar baik dari pertemuan itu. Setidaknya Nasdem lebih tenang, merasa plong pasca bertemu dengan Jokowi langsung. Rupanya Jokowi lebih bijak bersikap dengan Nasdem yang memang berjasa 2 kali mendukung pencalonan dirinya sebagai capres 2019 dan 2019. Fakta berkurangnya jatah Nasdem dari 3 menteri menjadi 2 menteri menjadikan Nasdem galau dan juga marah. Namun apa daya, tenaga dan kuasa tidak sampai, memaksakan Nasdem harus menurunkan ego dan bargaining politik. Maka dengan bertemu dan bernegosiasi ketemu langsung Jokowi, setidaknya hal terburuk yang bakal terjadi bisa diminimalisir, semisal digesernya kembali 2 jabatan menteri jatah Nasdem oleh Jokowi. Jika 2 menteri tersisa hilang, menjadi kerugian terburuk bagi Nasdem. Citra Surya Paloh semakin terpuruk dan secara politis sudah kalah total dengan Jokowi ketika Surya Paloh mengatakan kembali memilih Joko Widodo andai konstitusi memperbolehkan masa jabatan presiden 3 periode. Artinya Surya Paloh mengatakan pasang badan, membela dan mengusung kembali menjadi capres jika Jokowi legal formal terpenuhi sebagai capres 2024. 2 hal Surya Paloh menjadi jatuh. Pertama, turun drastis wibawa Surya Paloh di depan Jokowi karena Surya Paloh lebih takut kehilangan jatah menterinya. Oleh karenanya Surya Paloh kembali menjilat Jokowi dan memberikan pembelaan dukungan atas sikapnya yang sempat hengkang dari pengaruh Jokowi. Yang kedua, Surya Paloh juga menjatuhkan martabat dan harga diri capres yang didukung. Artinya Surya Paloh setengah hati memilih Anies Baswedan dan pada kenyataan Surya Paloh masih berharap Jokowi menjadi pilihan capres ketiga kalinya. Karena alasan konstitusi akhirnya Nasdem memindahkan pilihannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta
Jakarta itu. Oh, ternyata Surya Paloh akhirnya tegak lurus kepada Jokowi lagi dan ketahuan juga pilihan pencapresan Anies Baswedan hanya sebagai ban serep capres alias pilihan keduanya Surya Paloh. Alibi Surya Paloh hengkang dari dukungan serta kepatuhan pencapresan yang jauh dari radar Jokowi didasarkan karena alasan konstitusi. Ketua Umum Partai Nasdem itu memilih tunduk pada aturan perundang-undangan sambil mencari sosok lain yang pantas menjadi presiden selanjutnya. Setiap kali saya menonton video kunjungan Presiden Jokowi ke daerah, saya hanya melihat satu hal dari kunjungan tersebut, yaitu betapa Presiden Jokowi dicintai oleh rakyat Indonesia. Video terakhir yang saya tonton adalah video kunjungan Presiden Jokowi ke Buton. Kehebohan sambutan masyarakat Buton tidak kalah besarnya dengan sambutan masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur yang dikenal sangat amat mencintai Presiden Jokowi. Tidak hanya wilayah bagian timur Indonesia yang begitu heboh menyambut presidennya, wilayah bagian barat Indonesia seperti ranah Minang pun juga begitu heboh, mengeluk-elukan dan memanggil presidennya dengan penuh haru saat Jokowi merayakan Idul Fitri bersama mereka. Bagi Presiden Jokowi, rakyat yang mencintainya, rakyat yang membencinya, rakyat yang selalu mendiskreditkan hasil kerjanya, rakyat yang menampik kerja kerasnya, rakyat yang menyangsingkan keimanannya sebagai muslim, bahkan rakyat yang selalu ingin melengsarkannya sebagai Presiden Indonesia, tetap semua Jokowi perlakukan sama sebagai rakyat Indonesia. Dalam keterbatasannya sebagai manusia, Presiden Jokowi sendiri berusaha bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Jika Jokowi harus memilih antara menggunakan uang triliunan diberikan pada rakyat dalam bentuk subsidi atau menggunakannya untuk membangun jalan dan fasilitas umum, Jokowi telah memilih sebagian besar untuk membangun jalan dan fasilitas umum dan sebagian kecil untuk mensubsidi atau memberikan bantuan tunai. Karena Jokowi sadar bahwa sekali jalan terbangun, sekali bendungan terbangun, sekali fasilitas umum terbangun, maka kemudahan akan dapat dirasakan oleh rakyat. Sarana jalan raya adalah kebutuhan rakyat yang utama untuk memudahkan berkegiatan, mudah pergi ke sekolah, mudah untuk berpergian, mudah untuk mencari nafkah, dan mudah untuk mencari keberuntungan di kota besar. Sikap Jokowi yang tidak membedakan rakyatnya atas perlakuan mereka padanya, sikap sabar, sederhana, dan tak menjaraki rakyat dengannya, itulah yang telah membuat rakyat Indonesia memujanya. Jokowi adalah bapak bangsa. Sayangnya, kehadiran Jokowi sebagai Presiden Indonesia hanya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia selama 10 tahun saja. Karenanya banyak rakyat berangan-angan, seandainya Jokowi bisa menjadi Presiden Indonesia lebih lama lagi, maka sedikit lebih lama dari 10 tahun. Namun, Jokowi pribadi menolaknya. Karena Jokowi adalah sosok yang patuh pada konstitusi. Saya hanya membayangkan jika apa yang terjadi di Pilpres di Mesir tahun 2018 dan terjadi di Indonesia. Ya, memang tidak mungkiri bahwa Pak Jokowi itu begitu dicintai masyarakat. Sekalipun banyak yang membangun narasi bahwa masyarakat benci dengan Jokowi, masyarakat ingin Jokowi turun. Ya, hanya segelintir masyarakat people power dari si orang-orang sengkuni ya. Ya, kemudian Pak Jokowi itu karena apa yang sudah diperbuatnya di Indonesia ini menjadikan dia presiden yang sangat dicintai oleh rakyat. Karena benar-benar masyarakat melihat bahwa ini adalah presiden yang benar-benar menerapkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tapi dia melakukan semuanya secara merata. Makanya di daerah-daerah yang seperti kami di Manado ini yang dulu jarang tersentuh dengan pembangunan infrastruktur, itu sampai hari ini saya melihat begitu banyak perubahan di era Pak Jokowi. Misalnya yang sebelumnya tidak pernah ada jalan tol, ada jalan tol. Kembali dibangun bendungan-bendungan, infrastruktur jalan raya semua dibangun di setiap sampai di pelosok-pelosok desa. Kami merasakan itu adalah fakta dan itu yang membuat kami masyarakat Indonesia itu cinta dengan Pak Jokowi. Dan kemudian kita sama-sama melihat beberapa pemberitaan tadi menunjukkan bahwa betapa cairnya politik yang terjadi dan demikiannya itu benar-benar bisa bikin kita terkejut dengan langkah-langkah politik mereka. Mungkin Nasdem dan Surya Paloh melihat bahwa apa upaya mereka yang lakukan hari ini dalam mungkin sudah mengeluarkan banyak biaya, banyak dana untuk mengkampanyekan Anies Baswedan, safari kemana-mana ke seluruh penjuru yang ada di Indonesia itu tidak mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan yang sampai hari ini survei membuktikan bahwa dia masih ada di peringkat paling bawah dalam setiap masing-masing capres dalam surveinya. Itu mungkin membuat Surya Paloh berpikir 2 kali untuk mendukung dia karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya mungkin sikap dari Surya Paloh dan Nasdem kemudian mulai menunjukkan ada perubahan dari koalisi perubahan. Itulah politik ya guys. Itulah politik. Saya katakan manuvernya itu sulit kita tebak, bisa mengejutkan kapan saja, apalagi mendekati pendaftaran, apalagi mendekati tahun politik. Itu bisa saja berubah 180 derajat. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky pamit, see you and God bless. Bye guys.